Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah. Pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di kelas 7D1 untuk mempresentasikan vertebrata atau hewan mempunyai tulang belakang. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Zahra Aulia Zulfa, sebagai moderator atau pemandu. Khairunisa sebagai penyaji 1, Cahya Intan Yuniar sebagai penyaji 2, dan Zena Prilia Putri sebagai penyaji 3. Untuk memanfaatkan waktu, marilah presentasi kita mulai. Hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda chordodorsalis. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau vertebrae. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji pertama. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Chordata meliputi hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri berikut. Memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Memiliki tali saraf tunggal, berlubang terletak dorsal terhadap notochord, dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus, memiliki celah faring. Vertebrata atau hewan memiliki tulang belakang dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Kelas Pisces, contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, dan ikan mas. Yang kedua, kelas Amphibian, contoh katak. Yang ketiga, kelas Reptilian, contoh buaya, kadal, penyu, dan ular. Yang keempat, kelas Aves, contoh burung pipit. Yang kelima, mamalia. Contohnya sapi. Pisces memiliki habitat di air dengan pernafasan berupa insang. Hewan ini memiliki sirip yang berfungsi menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki burat sisip untuk mengetahui tekanan air. Termasuk hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Pisces berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Berdasarkan jenis tulangnya, ikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aganata atau ikan tanpa rahang, yaitu ordo agnata, contoh Pisces petromizon, ikan amprei, polystrotema atau ikan hak, contohnya Pisces polystrotema atau ikan hak. Ikan tulang rawan, contohnya ikan hiu berkepala bison, ikan hiu martil, ikan hiu berkepala anjing, ikan pari, ikan cucut macan. Ikan tulang keras, contohnya ikan mas, ikan gurami, ikan tongkol, vertebrata Pisces. Selanjutnya akan disajikan oleh penyaji 2. Amphibia
Dia yaitu hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air. Tapi tidak semua jenis amfibia hidup di dua tempat kehidupan. Beberapa jenis katak, salamander, dan cecilian ada yang cuma hidup di air dan ada cuma di darat. Tapi habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempat yang lembab seperti rawa dan hutan hujan tropis. Hewan ini bernafas dengan lisan, paru-paru, dan memiliki suhu badan poikiloterm. Berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Dan pembuahan terjadi di luar tubuh atau eksternal. Amfibia dibagi menjadi 3 ordo, diantaranya yaitu ordo Stegoemalia, contohnya Ichthyosis. Ordo Caudata, contohnya salamander sungai, salamander yang hidup di daratan Asia, salamander yang biasa dimakan di Jepang. Ordo Anura, contohnya katak, katak pohon, insek, katak besar. Reptil. Reptilia atau dalam bahasa Latin reptil atau melata memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tandu atau keratin. Sisik berfungsi mencegah kekeringan. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil yaitu anggota tubuh berjari 5, bernafas dengan paru-paru, jantung beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan buat mengatur suhu tubuhnya jadi tergolong hewan poikiloterm. Fertilisasi secara internal, menghasilkan telur dan tergolong ovipar dengan telur bercangkang. Reptilia dibagi menjadi 4 ordo, di antaranya seperti di bawah ini: ordo Pheronia, Rhinocephalopalia, Squamata, Rhodolia. Selanjutnya akan disajikan oleh penyaji terakhir. Alges berpengaruh suhu lingkungan, memiliki tubuh berbulu yang membentuk sayap dan digunakan buat terbang. Tulangnya berongga sehingga ringan. Berkembang biak secara bertelur, bisa disebut juga dengan ovipar, dan perubahan di dalam tubuh. Telur Alges bercangkang dan memiliki kulit telur yang besar. Hewan ini bernafas dengan paru-paru dan memiliki pudi-pudi udara yang membantu pernapasan saat terbang. Contoh ayam, kasuari, pinguin, bebek, dan angsa. Alges dibagi menjadi beberapa ordo, diantaranya yaitu ordo Columbicolinis, ordo Coralicaiformis, ordo Granatalis, ordo Notodores, dan ordo Rapaces. Mamalia. Ciri khas dari mamalia yaitu kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar atau bisa disebut mamae yang ada di daerah perut atau dada. Mamalia disebut juga hewan menyusui karena menyusui anaknya. Ada beberapa fungsi tubuh mamalia yang menurutnya tertutup oleh rambut, diantaranya yaitu sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan, sebagai indera peraba antara lain pada kumis, sebagai pelindung dari gesekan atau sinar matahari, sebagai penyelamat atau pertahanan buat melindung dari mangsa, sebagai perinci kelamin. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan atau bisa disebut juga dengan ovipar. Hewan ini memiliki suhu tubuh pinoiterm, suhu tubuh tetap, dan bernafas dengan paru-paru. Mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata lainnya. Macam-macam ordo hewan mamalia, yaitu ordo Insectivora, ordo Palidata, ordo Chiroptera, ordo Marsupialia, ordo Plasmodidae, dan ordo Artidaceae. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Karena presentasi sudah selesai, perwakilan kelompok untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Jelaskan secara mendalam 3 ordo dari amfibia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesana Ria Laili dari kelompok Gymnospermae akan memberikan pertanyaan, berikan ciri-ciri mamalia. Saya Rainatun Naza dari kelompok Invertebrata ingin bertanya, apa yang dimaksud dari amfibia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tumbuhan ungu dan aku ingin bertanya kepada kelompok vertebrata, apa saja ciri-ciri chordata? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan kami share di kolom komentar YouTube kami. Sekian presentasi dari kelompok vertebrata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.